Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok SDN Kota Lama 3 akan mereview modul bahan ajar di SD kami. Di sini kami beranggotakan saya sendiri selaku moderator, Muhammad Nuridarto, dan ada Mbak Dinda Ayu Anitasari, kemudian ada Lailatul Zahro, kemudian ada Dewa Ayu Ketut Cynthia Wulandari, kemudian ada Kuril Maula, dan yang terakhir ada Mbak Nur Latifah Libriana. Oke, izinkan saya share screen. Oke, Ya, sudah. ini ya, silakan. Sudah. Baik, yang pertama saya akan mereview. Mas Darto untuk ke atas lagi, dikit lagi atas. Nah, di sini kelompok kami akan mereview yaitu modul ajar matematika, komposisi bangun datar, fase B pada kelas 4. Lanjut Mas di lembar berikutnya, bawah. Nah, sudah. Nah, di sini kami sudah ada analisis kebutuhan dan kemampuan siswa, yaitu pada kemampuan kelas 4 berjumlah 28 anak berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelas sebelumnya dan hasil belajar serta tes ditemukan bahwa sebagian besar anak sudah memiliki kemampuan belajar di atas rata-rata. Tetapi ada 6 anak yang memiliki kemampuan belajar di bawah rata-rata. Kemudian ada beberapa rencana, yang pertama yaitu proses, konten, serta produk, di mana pada proses anak-anak yang memiliki kebutuhan atau kemampuan belajar di atas rata-rata diberikan pemantauan dan sedikit bimbingan. Sedangkan anak-anak yang memiliki kemampuan belajar di bawah rata-rata diberikan pemantauan dan bimbingan yang lebih dari yang lain. Selanjutnya ada konten di mana anak-anak memiliki gaya belajar dan minat yang bermacam-macam. Ada yang visual diberikan media berupa PowerPoint, audio visual diberikan media berupa video pembelajaran, dan kinestetik, yaitu suka bergerak sambil belajar, diberikan media berupa lembar kerja peserta didik, yaitu LKPD. Yang ketiga ada produk, yaitu anak-anak membuat sebuah produk dari LKPD yang telah disediakan, akan tetapi anak-anak mengerjakan LKPD tersebut sesuai dengan kreativitas masing-masing. Jadi dibedakan berdasarkan hasil. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya Mbak Lailatul Zahro bisa dilanjutkan. Baik, saya akan melanjutkan untuk mereview RPP yang sudah diterapkan di SDN Kota Lama 3 tempat kelompok kami PPL. Saya di sini akan menjelaskan tentang kelebihan dari RPP ini. Setelah saya membaca dan mengamati proses pembelajaran setelah menerapkan menggunakan RPP ini, menurut saya kelebihan RPP ini adalah RPP ini sudah dapat dikatakan RPP yang kreatif dan inovatif, dikarenakan di RPP ini sudah mengandung pembelajaran diferensiasi yang berupa proses, konten, dan produk. Hal itu dapat dilihat di bagian LKPD-nya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai isi dari LKPD yang telah kita buat, yaitu di sini kami membuat LKPD berupa sebuah bangun datar yang akan dipotong-potong oleh siswa, kemudian dijadikan sebuah komposisi bangun datar.
Komposisi bangun datar tersebut dihasilkan dari beberapa potongan bangun datar yang sudah disediakan ini, kemudian potongan gambar disesuaikan dengan jumlah anggota kelompok. Kemudian potongan-potongan gambar ini ditempelkan pada kertas yang sudah disediakan, seperti contoh di bawah ini. Tolong ke bawah sedikit, Mas. Terus. Nah, nanti anak-anak per kelompok menuliskan namanya dan kemudian menempelkan hasil dari potongan-potongan kertas tersebut di kertas kosong yang sudah disediakan, di tempat kosong yang sudah disediakan. Nah, mereka menempelkan kertas tersebut sesuai dengan kreativitas mereka masing-masing. Mereka dapat membentuk apa saja yang mereka inginkan sesuai dengan hati mereka. Tapi kita juga menyediakan referensi bentuk gambar yang sudah ada. Mereka nanti bisa memilih atau dapat membentuk tempelan mereka sesuai mereka sendiri. Yang selanjutnya di sini ada sebuah tangram, ada bentuk rumah. Nah, mereka nanti memotong bentuk bangun datar tersebut, kemudian ditempelkan pada gambar rumah yang hitam tersebut. Sudah bisa dilanjutkan. Baik, saya akan melanjutkan mereview modul jambatan setelah pelaksanaan dari modul ini, yaitu guru sudah memberikan waktu kepada peserta didik untuk mengerjakan LKPD atau proyek tersebut. Akan tetapi, ada beberapa peserta didik yang mengalami kesulitan, sehingga peserta didik melebihi batas waktu sudah diberi. Mungkin ada tambahan dari teman lainnya. Baik, di sini saya akan memberi sedikit hambatan dan kekurangan yang terjadi selama pelaksanaan. Nah, jadi adapun hambatan sebelum pelaksanaannya yaitu guru pamong memberikan materi pelajaran terlalu mendadak. Jadi proses pembelajarannya itu dan proses persiapannya kurang maksimal. Nah, jadi dari guru tersebut itu memberikan materi mendadak kepada mahasiswa. Maka dari itu pembuatan modul menjadi kurang maksimal dan kurangnya persiapan seperti itu. Baik, terima kasih. Baik, itu tadi pemaparan review dari kelompok kami. Saya akan menambahkan sedikit kesimpulan bahwa di modul yang kita buat itu termasuk atau terdapat dalam kategori kreatif dan inovatif, di mana di bagian LKPD dan juga media yang kita buat dapat memotivasi siswa untuk belajar di kemudian hari. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin itu aja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada kritik dan saran, bisa dilanjutkan pada pertemuan atau pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya.